Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Hadis rawahul Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setelah kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu itu pula lah gambaran kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah untuk kita semua, maka di surat Ad-Duha pada ayat yang terakhir, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Dan adapun yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhanmu, maka perbincangkanlah dan sampaikanlah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maksud dari ayat ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Maksud dari ayat ini adalah memperbincangkan setiap kenikmatan yang didapatkan oleh setiap kita, yang tentu bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbincangkannya, menyampaikannya, mengobrolkannya, memuji setiap kenikmatan yang kita dapatkan itu bagian dari rasa syukur dan ungkapan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan tersebut. Ada 3 makna memang ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makna fa'amma wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Apa sajakah yang harus engkau sampaikan wahai Muhammad yang menjadi bagian dari kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhanmu? Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Syekh Muhammad Imam Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa 3 kenikmatan itu, pertama, nikmat nubuwah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu kenikmatan dengan mengangkatmu, memberikanmu amanah kenabian dan kerasulan. Fahaddits, maka sampaikanlah nikmat ini kepada umatmu wahai Muhammad. Sampaikanlah bahwa engkau adalah nabi, sampaikanlah engkau adalah rasul yang menyampaikan risalah Allah untuk diamalkan dan diimani. Kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan mukjizat terbesar dari setiap mukjizat yang pernah diturunkan oleh Allah kepada setiap nabi, yaitu Al-Quran. Telah diberikan kepadamu wahai Muhammad kenikmatan dalam wujud Al-Quran. Fahaddits, maka sampaikan, perbincangkan, diskusikan nilai-nilai yang ada di dalamnya, ambil, sampaikan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan makna yang ketiga adalah setiap kenikmatan apapun yang engkau dapatkan wahai Muhammad, fahaddits, maka sampaikanlah,
obrolkanlah, jadikanlah dia menjadi bahan perbincangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di atas mimbar beliau sampaikan, wattahaddutsu bi ni'matillah syukrun. Memperbincangkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari kesyukuran kepada Allah. Wa tarkuhu kufrun, dan meninggalkan dengan tidak membicarakan nikmat Allah itu juga bagian dari kekufuran terhadap kenikmatan tersebut. Bapak Ibu, bagaimanakah caranya kita memperbincangkan kenikmatan itu sehingga dia menjadi bagian dari kesyukuran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan caranya di dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laman u'tiya 'ata'an fawajada falyajzi bih." Jikalau seseorang itu mendapatkan kenikmatan dari orang lain yang memberikan kebaikan kepadanya, dan dia memiliki kemampuan untuk membalaskan kebaikan itu, maka hendaklah ia membalaskannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika sahabat kita datang dengan memberikan hadiah, maka cara untuk berterima kasih terhadap kebaikan itu adalah membalaskan hadiah tersebut dengan hadiah bentuk lain yang kita berikan kepadanya. Tapi tentu tidak semua kita mampu untuk membalaskan setiap pemberian dengan pemberian yang berbeda. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yajid, maka jikalau dia tidak menemukan bagaimana dia membalaskan kebaikan orang lain, fal yusnibi, maka hendaklah dia memuji pemberian dan kebaikan itu. Faman asna bihi faqad syakar, maka barang siapa yang memperbincangkan kebaikan itu dengan memuji pemberian tersebut, maka dia sudah bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan itu. Waman katamahu faqad kafar, dan barang siapa yang menyembunyikan kebaikan itu, diam dan tidak memperbincangkan kebaikan dari apa yang sudah diberikan, maka dia sudah kufur terhadap kenikmatan tersebut. Maka Bapak Ibu, salah satu cara bersyukur terhadap kebaikan orang lain, dan itu juga bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang itu tidak bisa pandai untuk bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka setiap kebaikan apapun yang diberikan oleh sahabat kita, perbincangkan, obrolkan kebaikan dari pemberian itu, puji, karena dia bagian dari kesyukuran terhadap pemberian tersebut. Kalaulah dia memberikan gantungan kunci, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, apa sulitnya kita ucapkan Masya Allah, ini gantungan kunci indah. Kok pas aku butuh gantungan kunci, lah kontak sepeda motorku ku hilang terus gak ketok soalnya gak ono gantungan kunci. Kita sebutkan, kita puji kebaikan itu, wattahaddatsu bin ni'mah, kita perbincangkan kenikmatan yang diberikan lewat sahabat kita tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara yang pertama adalah puji, hadirkan kebaikan, sebutkan manfaat dari pemberian yang diberikan oleh sahabat kita, kawan kita, tetangga kita. Yang kedua adalah untuk kenikmatan kita sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ubliya bala'an fadzakarahu faqad syakara,
Barang siapa yang diberikan ujian oleh Allah dalam bentuk ujian kenikmatan, dan kemudian dia ceritakan kenikmatan itu, dia perbincangkan dan dia sampaikan kepada orang lain, maka sejatinya dia sudah bersyukur. Waman katamahu faqad kafarah. Dan barang siapa yang menyembunyikannya dan tidak mengobrolkannya, maka dia sudah kufur terhadap nikmat tersebut. Bapak Ibu, para ulama kemudian memberikan sebagian contoh batasan bagaimana kita memperbincangkan nikmat, sehingga dia tidak masuk dalam ranah pamer, sehingga kita tidak terjebak dalam kesombongan ketika menceritakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka dibatasi dengan kalimat. Contoh yang sangat mudah adalah para ulama menghadirkan setiap kenikmatan yang didapatkan oleh kita, ceritakan. Awali dengan kata alhamdulillah, hari ini aku sehat dan baik-baik saja, bahkan bahagia. Disebutkan kenikmatan bahagia, diceritakan kepada sahabat, diceritakan kepada tetangga, aku baik, aku sehat, aku bahagia, dan itu nikmat dari Allah. Pertama. Yang kedua, menyebutkan kenikmatan sehat, kenikmatan bahagia itu menjadi fasilitas kemudahan kita untuk menjalankan ibadah. Dan dengan sehat itu pula lah, alhamdulillah, tadi subuh saya bisa berjamaah, bisa hadir dalam majelis ilmu, menegaskan bahwa itu adalah kenikmatan Allah, dan itu adalah nikmat yang paling indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka struktur bahasa pertama sebutkan kenikmatan itu, yang kedua kebermanfaatannya untuk ibadah, yang ketiga tegaskan bahwa itu adalah nikmat Allah. Itu bagian dari at-tahaddutsu bin ni'mah. Karena kadang ada orang, Bapak Ibu, ketika berjumpa dengan kita, yang disampaikan hanya musibah saja, yang disampaikan hanya keburukan-keburukan. Pripun mas kabar? Loro kabeh awak iki. Ngeluh gak mari-mari, masalah gak tuntas-tuntas. Hati-hati betul. Pilihan untuk menceritakan keburukan seakan-akan Allah tidak memberikan kenikmatan apapun, itu bagian dari kufrun ni'mah. Wa tahaddutsu bi ni'matillah, menceritakan kebahagiaan. Alhamdulillah, diberikan rezeki isok tuku sepeda motor anyar. Makanya saiki gak telat nang masjid, soalnya cepat motorku, wingi rantene putus, bani bocor. Saiki alhamdulillah diberikan Allah kenikmatan, ke masjid gak telat, ke majelis ilmu mudah. Ini betul-betul bagian dari nikmat Allah yang patut saya syukuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, perbincangkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu, cara memperbincangkan kenikmatan adalah dengan memakai kenikmatan tersebut untuk ibadah. Makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika kita hadir dalam ibadah mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syukur dalam rangka apapun yang sudah Allah berikan untuk kita. Layaknya kita memakai pakaian yang layak saat kita sholat, itu juga bagian dari at-tahaddutsu bin ni'mah. Makan yang layak dan bergizi dari rezeki yang sudah Allah berikan, itu juga at-tahaddutsu bin ni'mah. Minum sesuatu yang menyehatkan dan menyegarkan, itu juga at-tahaddutsu bin ni'mah. Cuman memang batasannya harus dipertegas, mana bagian dari memperbincangkan kenikmatan dan mana bagian dari pamer kekayaan. Makanya para ulama ma'asyiral muslimin hafizakumullah memberikan garis berhati-hati betul ketika kita memperbincangkan harta yang kita miliki. Lihat betul dengan siapa kita berbicara. Jangan sampai kemudian ketika kita menyampaikan kenikmatan ternyata orang tersebut menangkapnya pamer.
Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan perbincangkan, sampaikan, obrolkan, karena itu menjadi bagian dari asyukru billah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.